warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Kepada terhormat Ibu Titik Sulistianingrum SPDM AP selaku Kepala SMB Negeri Masraki, Bapak Ibu Guru beserta staf PU SMB Masraki yang kami hormati pula, serta segenap peserta diseminasi penerapan budaya positif pada pagi hari ini yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Munifatun Sarjana Sosial. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tertib acara pada pagi ini yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga pemaparan diseminasi penerapan budaya positif, dan acara yang keempat adalah penutup. Baik, kita yang pertama pembukaan adalah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan Kepala SMB Negeri Masraki yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Titik Sulistianingrum SPDM AP. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf usaha SMP. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, bisa hadir mengikuti kegiatan diseminasi penerapan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Munifatun Esos, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pekalongan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua dan kita bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pengajaran di SMP Negeri Masraki. Bapak dan Ibu, kegiatan ini tentunya merupakan rangkaian dari tugas-tugas CGP angkatan 9. Jadi monggo Bapak dan Ibu bisa saling sharing nanti apa yang dipaparkan, panjenengan bisa menarik ilmunya dari calon guru penggerak ini dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMP Negeri Masraki. Itu saja Bapak dan Ibu, selamat mengikuti kegiatan diseminasi pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, pemaparan diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Munifatun Sarjana Sosial. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Titik Sulistianingrum SPD MAP, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri Masraki. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan
positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan tugas dari aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah, marilah agar kita bersama-sama itu menggerakkan tangan, menggerakkan kaki agar otot-otot kita menjadi lentur, menjadi tidak tegang, nih Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama ice breaking sebentar. Mari berdiri semuanya Bapak Ibu. Kita mulai ya, langsung saja, tidak usah dikasih contoh. Tangannya dikepalkan di sini, ya, kita sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Diputar-putar, putar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah, diputar-putar, putar ke kanan. Putar ke kiri, diputar-putar, lutut diputar, diputar-putar, mari. Ya, itu sekedar speaking ya, agar kita itu fokus pada apa yang akan kita lakukan dan aktivitas yang kita kerjakan. Mungkin speaking ini juga nanti Bapak Ibu diterapkan setiap kali pembelajaran, pada awal pembelajaran, baik itu jam pertama sampai jam terakhir. Tujuannya agar anak itu menjadi lebih termotivasi dan merasa senang. Karena saya juga sudah menerapkan SPG-nya pada setiap kelas yang saya ampuh, dan alhamdulillah anak-anak itu menjadi senang. Bahkan ketika saya ketemu dengan anak, Bu, lagi Bu SPG-nya. Ya, seperti itu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat, semuanya adalah Ibu dan Bapak yang hebat-hebat, karena setiap hari Bapak dan Ibu dari rumah sampai ke sekolahan itu sudah punya niat untuk mendidik murid-murid kita. Mendidik dalam arti di sini adalah menuntun anak-anak kita agar menjadi anak yang punya karakter yang baik, kemudian mempunyai jiwa patriotisme, jiwa kebangsaan dan sebagainya yang baik, sehingga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah tercinta kita ini. Kemudian ada beberapa item yang ada di dalam modul budaya positif yang tentunya Bapak dan Ibu guru sudah semuanya melaksanakan di sekolah. Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu semua merupakan budaya positif. Ini Bapak Ibu. Coba contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah kita ini, contohnya apa saja Bapak Ibu? Ya, S3G, senyum, salam dan sapa. Kemudian apa lagi? Ya, pembahasan Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian apa lagi? Berdoa sebelum kegiatan pembelajaran, mengakhiri pembelajaran dengan berdoa juga. Ya, jadi berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran selesai. Kemudian banyak lagi budaya positif yang sudah kita terapkan. Contoh lainnya adalah mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, itu juga termasuk budaya positif. Nanti bisa diterapkan semuanya pada sekolah kita tercinta ini agar anak-anak itu bisa mengembangkan karakternya. Di dalam modul budaya positif ada 7 item. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin
disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi diri manusia, kemudian kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah mengetahui bahwa di dalam kita mendidik anak itu juga harus bercermin kepada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong, berkebinekaan, kebinekaan global, mandiri, inovatif, kreatif, bernalar, kritis. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang harus berdasarkan dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu item di dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di dalam kita menuntun, memberikan pembelajaran pada anak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena di sini kebutuhan siswa itu masing-masing berbeda-beda. Nanti itu disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada minat siswa yang berbeda-beda, kemudian bakat siswa yang berbeda-beda, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Ya. Jadi nanti dapat diterapkan di dalam kelas. Kita harus bisa melihat kebutuhan daripada siswa. Jangan kita selalu menekankan kepada siswa untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kendaki, itu tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari semua siswa itu sendiri. Kemudian saya ingin bertanya, apa itu disiplin positif? Tentunya Bapak Ibu setiap hari di sekolahan ya, dari jam pertama bahkan sebelum pembelajaran dimulai sampai akhir pembelajaran itu sudah melakukan yang namanya disiplin positif. Tetapi kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah sudah mencerminkan disiplin positif. Arti disiplin positif dalam budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita menganggap orang itu adalah patuh, apakah mereka itu sudah dikatakan disiplin? Sudah apa belum? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Ya, tapi kebanyakan orang yang sudah mendapatkan kepatuhan itu namanya sudah menerapkan budaya positif. Kemudian kalau kita menghubungkan kata disiplin itu ada yang mengartikan mereka itu merasa tidak nyaman. Jadi mereka bisa dikatakan orang yang tidak disiplin. Betul atau tidak? Betul, okay. Ya, jadi kata disiplin itu sangat luas sekali artinya bahwa seseorang itu ada yang untuk mendapatkan kepatuhan dan ada cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau anak-anak kita itu sudah merdeka dalam arti bahwa mereka itu di sekolahan mempunyai kebutuhan yang berbeda, tapi dia bisa memberikan sesuatu ya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena kita sebagai guru itu harus bisa
kemerdekaan murid. Tidak boleh kita itu secara berkehendak sendiri, itu tidak boleh. Jadi murid itu ada hak yang namanya hak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ya, jadi jangan kita sudah berperilaku, aku kok kayaknya sudah disiplin, tapi kan belum tentu dilihat dan dibaca serta dinilai oleh orang lain itu sudah merupakan perilaku disiplin. Ya, jadi yang bisa mengartikan, yang bisa menilai disiplin itu adalah orang lain. Kita hanya sebagai pelaku ya, sebagai pelaku. Kemudian kita sebagai pendidik adalah tujuannya menciptakan murid yang merdeka, mempunyai disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memotivasi murid tersebut secara intrinsik. Itu tujuan dari seorang pendidik, ya. Menciptakan murid yang merdeka. Biarlah mereka itu bisa mengeluarkan pendapat mereka, mengekspresikan apa yang dia miliki, kemudian mereka juga bisa menciptakan dan memberikan suatu prestasi, ya, sesuai dengan minat dan bakat apa yang mereka miliki. Itu tujuan dari pendidik, yaitu menciptakan murid yang merdeka. Kemudian kita juga sebagai pendidik harus bisa mendisiplinkan anak. Disiplin dalam arti di sini berbeda-beda nih Bapak Ibu, antara sekolah yang satu dengan sekolahan yang lain. Semoga sekolah kita ini ya termasuk sekolah yang bisa mendisiplinkan anak-anak didik kita untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan selalu memotivasi secara intrinsik. Memotivasi secara intrinsik itu artinya memotivasi pada siswa secara pribadi, ya, seperti itu. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi biarlah mereka melakukan disiplin positif sesuai dengan aturan yang ada. Jangan kita itu kamu harus disiplin loh, kalau tidak saya hukum. Jangan seperti itu. Itu namanya mendoktrin anak ya. Jadi mengalir saja. Yang penting kita sebagai pendidik harus selalu memotivasi, mengawasi, bahkan memberikan suatu penghargaan. Tapi dalam penghargaan dalam hal ini tidak harus berupa barang, okay? Karena kalau kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa berupa barang, nanti anak itu tujuannya akan memperoleh barang tersebut, bukan karena kesadaran diri anak tersebut untuk melakukan disiplin. Jadi tidak boleh ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 item. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup artinya apa nggih Bapak Ibu? Bertahan untuk hidup. Ya baik ya. Kalau kita tidak bertahan untuk hidup ya nanti mati, ya kan? Jadi kita harus bertahan hidup artinya segala sesuatu yang harus kita lakukan dan nantinya bisa saya bertahan hidup. Ya contohnya adalah kita harus selalu memberikan nutrisi pada tubuh kita nih, agar bisa bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, tidak minum, ya nanti tidak bertahan hidup, ya. Jadi
tubuh kita ini juga harus dimanjakan, ya, dimanjakan dengan makanan, dengan nutrisi yang baik agar tubuh kita menjadi sehat, fisik kita menjadi kuat, sehingga kita bisa bertahan hidup untuk menjalankan aktivitas dan tupoksi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat penting Bapak Ibu, bukan hanya diri kita yang harus kita menerima kasih sayang, tetapi murid-murid kita di sekolah juga harus mendapatkan kasih sayang oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Kasih sayang itu dapat berupa apa, Bu? Perhatian, terus pujian, apalagi nilai yang bagus. Apakah itu termasuk kasih sayang? Tidak, ya. Yang penting kita selalu memberikan perhatian, kasih sayang kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita nanti akan senang. Apalagi kalau sudah melihat guru A, orangnya sudah cantik, pakai sepatu hak tinggi, suaranya merdu, ya kan? Memberikan kasih sayang yang lebih, tentunya anak-anak itu juga senang ketika menerima pelajaran. Walaupun dalam hatinya saya sungkan, matematika sangat sulit, ya. Tapi dengan melihat kasih sayang yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika masuk ke sekolah, kelas, nah semuanya itu akan terhempaskan oleh anak, ya. Jadi kita jangan selalu membentak-bentak anak ataupun menganggap anak itu salah, itu tidak. Tapi harus selalu memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita mendaftarkan sekolah di sini itu ya punya alasan tertentu, ya. Tentunya hal itu sudah diterima oleh kita, maka harus ada rasa diterima. Rasa diterima di sini berarti mereka mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Walau mereka latar belakangnya ada yang status sosialnya tinggi, ada yang status sosialnya rendah, sedang, tetapi mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini dalam arti bahwa pendidik itu sebagai pemimpin pembelajaran, ya, atau istilah ilmiahnya apa ya? Coach leader, ya, pemimpin pembelajaran. Jadi tapi di dalam kita memberikan pembelajaran itu jangan merasa saya yang berkuasa, itu tidak boleh, ya. Karena nanti kalau seperti itu murid akan merasa takut, ya. Semuanya dikuasai oleh guru itu tidak. Tetapi di sini kedudukannya hanya sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika kita itu mengajar di kelas, pemimpinnya adalah seorang guru, ya, bukan siswa. Tetapi semuanya harus saling berkolaborasi antara pendidik, seorang guru dengan siswa, sehingga di dalam pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar. Anak akan merasa aman, anak akan merasa nyaman di dalam menerima pembelajaran, tidak bosan. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan dalam arti bukan anak itu diberikan seluas-luasnya kebebasan, itu tidak, tapi ada batas-batasnya. Karena kita di sekolah ini ada aturan sekolahnya, aturan untuk siswa, kemudian aturan keyakinan kelas di kelas, ya. Jadi siswa itu tidak diberi kebebasan secara seluas-luasnya, itu tidak. Kebebasan di sini dalam arti mereka itu punya pendapat, punya pikiran di dalam pengembangan dirinya dalam proses pembelajaran, ya. Misalnya anak itu tidak tahu apa yang Bapak Ibu guru terangkan, mereka punya kebebasan untuk bertanya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru bertanya,
anak juga diberi kebebasan untuk menjawab. Tapi menjawab di sini dalam arti ya sesuai dengan lingkup materi yang diajarkan. Bukan berarti bebas menjawab seenaknya sendiri, itu tidak. Harus sesuai dengan lingkup materi yang diajarkan. Jadi intinya kebebasan pada murid itu harus diberikan. Kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Anak datang ke sekolah itu jangan merasa tertekan ataupun merasa nanti kalau saya tidak berangkat atau tidak mengerjakan PR nanti akan dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu nanti anak akan merasa takut, tertekan. Jadi berangkat sekolah itu niatnya bukan raditubillah, tetapi karena takut. Jadi di sini anak itu harus mempunyai rasa kesenangan dari berangkat sekolah, kemudian memperoleh pelajaran sampai pada akhir pembelajaran harus merasa senang terus, oke? Jadi jangan diberi tekanan apapun. Kemudian motivasi perilaku manusia di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Artinya murid melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Ini siswa nanti akan merasa ketidaknyamanan, tidak nyaman, oke? Karena saya tidak disiplin, nanti dihukum, saya takut seperti itu. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ia menginginkan imbalan. Itu termasuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga ada yang termotivasi seperti itu, anak-anak kita deh. Tapi bukan hanya di sini, di tempat-tempat lain juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan, dan ini adalah motivasi untuk memiliki budaya positif. Coba Bapak Ibu, dari ketiga statement itu manakah yang paling bagus untuk diterapkan di sekolah kita? Ya, betul sekali, kasih plus. Yang kita terapkan adalah yang nomor 3. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan, kemudian sehingga mereka punya motivasi untuk memiliki budaya positif, bukan karena mendapatkan penghargaan ataupun bukan karena rasa takut, tapi dari diri murid tersebut yang mempunyai motivasi untuk berperilaku disiplin. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi seseorang misalnya melakukan sesuatu yang dianggap saya gagal melakukan disiplin. Itu antara lain hukuman. Hukuman itu contohnya hukuman yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu termasuk konsep yang disiplin yang gagal. Kemudian penghargaan diantaranya adalah tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai diri. Ini adalah contoh konsep identitas disiplin yang dianggap merupakan identitas yang gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di antaranya adalah konsekuensi, penguatan jangka pendek, kemudian perlu adanya monitoring, kemudian murid itu juga harus bisa mematuhi peraturan sekolah. Karena di sekolah ini juga
pada aturan sekolahnya, jadi murid harus bisa mematuhi peraturan sekolah. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dia lakukan itu harus bisa bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan hanya sudah melakukan sesuatu kesalahan kok begitu saja lari dari kesalahan tersebut. Jadi harus ada rasa tanggung jawab pada murid tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Apa yang murid itu permasalahannya apa, dilakukan solusi atau restitusi dalam jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini juga ada pada aturan sekolah ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Apa yang tadi sudah dilakukan oleh murid tersebut bahwa dia bersalah, maka dia berusaha bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya agar di kemudian hari nanti dia bisa bersikap disiplin. Kemudian pendekatan restitusi. Apa itu arti restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, seorang ahli filsafat tahun 2004. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa yang mereka sudah lakukan kesalahan tersebut, mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahannya kembali pada kelompok yang mereka kelompok mereka yang ada, misalnya di kelas ya, mereka sudah melakukan kesalahan, mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahannya di kelas tersebut dengan karakter yang lebih kuat, bukan karakter yang lemah, tapi karakter yang lebih kuat, sehingga nanti teman-teman yang lainnya itu akan bisa mencontoh pada murid yang tadi melakukan kesalahan. Oh, tadinya anaknya melakukan kesalahan setiap hari, tapi dia berusaha untuk memperbaiki sehingga ada karakter yang baik pada anak tersebut. Ini bisa juga menjadi tauladan bagi siswa-siswa yang lain. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan. Bukan berarti dia sudah melakukan kesalahan kemudian ingin menebusnya dengan kelakuan baik, itu ya jangan diartikan seperti itu ya. Di sini siswa hanya dalam konteks bukan menebus kesalahan. Ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa yang dia sudah lakukan, oh ternyata saya itu sudah melakukan kesalahan dan ini merugikan bagi orang lain. Sehingga pada dirinya itu berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut ya, ditunjukkan kepada teman-temannya di kemudian hari dengan perilaku yang baik sepanjang hari, setiap hari ya, bukan hanya saat itu toh, tetapi setiap hari. Itu namanya sudah menunjukkan pada diri sendiri bahwa dia sudah memperbaiki kesalahannya. Ciri yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Alasannya apa? Si murid itu melakukan kesalahan. Ini namanya kebutuhan dasar. Ya. Apakah dia karena takut dengan temannya, atau takut dengan gurunya, atau seperti apa? Ya. Ini harus dicari dulu. Alasannya apa yang mendasari anak tersebut melakukan kesalahan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, solusi ini dicari terutama pada anak tersebut ya. Selain di restitusi dengan guru BK misalnya ya, segitiga restitusi ya. Kemudian dicari solusinya. Bagaimana anak itu melakukan kesalahan, kemudian bisa memperbaiki solusinya seperti apa. Kemudian perbedaan. Di sini saya mengambil contoh kasus siswa
yang tidak mengerjakan PR. Ada 3 item: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman: guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis dan berjanji tidak lupa mengerjakan PR. Mungkin ini juga ada yang melakukan di Bapak Ibu. Menghukum berdiri di depan kelas. Ini namanya hukuman. Kemudian guru juga marah. Dan nanti otomatis siswa itu menjadi takut karena dimarahi oleh seorang guru. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Ya, mungkin dia dikasih waktu, karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan nanti jam istirahat kamu mengerjakan PR. Atau juga guru melakukan ketegasan terhadap siswa untuk menghormati bahwa PR itu yang merupakan kewajiban siswa yang harus dikerjakan, jangan disepelekan. Kemudian restitusi. Nah, restitusi berarti guru itu menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa di dalam menyelesaikan masalahnya. Pada saat pertama siswa itu masuk ke kelas, misalnya dari kelas 7 ke kelas 8 ya, itu biasanya mereka semua siswa itu membentuk atau membuat keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Keyakinan kelas itu agar mereka itu bisa mematuhi, kemudian bisa melaksanakan sebagai kewajiban siswa di kelas atau di sekolah. Kemudian guru juga terbuka dan siswa menghormati orang lain. Jadi sehingga anak-anak kita nanti tidak merasa takut kepada guru, ya, karena guru itu ya tidak usah keras-keras, tidak usah keren-keren, ya. Nantinya anak akan merasa takut. Itu adalah perbedaannya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasus siswa yang terlambat. Ya. Sebagai penghukum, contohnya adalah guru menanyakan, kamu selalu saja terlambat. Atau guru mengatakan, pasti selalu datang terakhir. Itu namanya penghukum. Oke. Posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian sebagai pemantau, contohnya kalimatnya adalah peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksinya apa? Itu namanya guru sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai teman, kalimat yang diucapkan adalah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sudah sana duduk. Nah, itu kan nadanya dia sebagai teman. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat. Kamu kenapa sih selalu mengecewakan ibu? Itu namanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa, oh iya ya, saya memang bersalah karena datang terlambat. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer bukan berarti dia sebagai penguasa, itu tidak, ya. Kalimatnya adalah, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kemudian kalimat yang kedua, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi memberi ketegasan kepada siswa agar nanti di kemudian hari datanya tidak terlambat lagi. Kemudian keyakinan kelas. Bentuk-bentuk keyakinan kelas di sini adalah keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga nanti mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas ini hendaknya berkontribusi
Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 item. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, ini biasanya guru melakukan dan murid membiasakan melakukan hal-hal yang baik, ya. Dalam hal ini kita selalu memberikan motivasi, dukungan dan berbagai macam arahan kepada siswa kita agar dia itu membiasakan melakukan hal-hal yang baik dan positif. Item yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua yang dilakukan oleh anak tersebut pasti ada alasannya mengapa dia itu melakukan tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya. Apa yang mereka sepakati di dalam kelas yang dibuat oleh semua warga kelas itu harus ditanyakan. Keyakinan mana yang mereka tunjukkan di dalam tadi melakukan kesalahan tersebut. Sehingga dalam hal ini anak selalu memiliki motivasi internal yang tinggi untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan biasanya segitiga restitusi ini dilakukan oleh selain guru BK, ya, juga guru yang bersangkutan yang anak tersebut melakukan kesalahan. Segitiga restitusi. Kemudian di sini di dalam menerapkan disiplin positif, sebelumnya saya tunjukkan video yang menggambarkan saya itu melakukan segitiga restitusi. Di sini saya melakukannya kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas, alias mereka itu ketika di dalam kelas itu dalam keadaan tertidur. Mereka tertidur. Jadi ketika saya masuk kelas itu ada salah satu siswa yang tertidur, ya, namanya Ika, kelas 8C. Kemudian saya melakukan restitusi kepada anak tersebut. Saya panggil si Ika untuk saya restitusi kenapa dia itu sampai tertidur di kelas ketika pembelajaran saya. Inilah videonya. Di situ ada yang namanya validasi tindakan, kemudian menstabilkan keyakinan dan juga melakukan restitusi untuk tindak lanjutnya, sehingga nanti si Ika ini tidak tertidur lagi ketika menerima pembelajaran di kelas. Kemudian contoh yang kedua adalah siswa yang tidak mengikuti ekstra kurikuler pramuka. Ini adalah contohnya seorang siswa namanya Daimatur kelas 8A yang tidak ikut ekstra pramuka. Dia malah lebih mementingkan dirinya mengikuti ibunya ke Jakarta. Nah, kemudian saya melakukan tindakan restitusi kepada Daimatur agar nanti tidak melakukan lagi kesalahan yang dia perbuat dengan cara tadi, ya, menstabilkan identitas, kemudian ada validasi, kemudian tindakan selanjutnya yang saya berikan sehingga ada solusi kepada Daimatur agar nantinya dia itu selalu ikut ekstra pramuka tanpa alasan tertentu. Kalaupun mereka itu punya kepentingan, sebenarnya dia itu harus izin dulu kepada pembina ekstra pramuka. Nah, kalau sudah pembina ekstra pramukanya mengizinkan dia ikut ibunya ke Jakarta, ya silakan ikut ibunya. Jadi tidak seenaknya sendiri tanpa izin kepada pembina pramuka. Itu namanya segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas bersama
dengan Mbak Ika dan Mbak Daimatur. Sehingga mereka itu saya lihat dan saya cek selanjutnya mereka itu sudah tidak tidur lagi ketika pembelajaran sedang berlangsung di kelas. Bahkan mereka juga aktif, kreatif mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian Daimatur juga sudah saya pantau sudah ikut ekstra pramuka, kecuali sakit dan ada kepentingan dia itu izin kepada pembina pramuka yang bersangkutan. Itu adalah contoh-contoh penerapan budaya positif. Di dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki standar kepribadian, standar profesional, dan standar sosial yang baik, sehingga nanti bisa menjadi tauladan yang baik kepada anak didik kita. Karena guru itu adalah ibaratnya wayang, ya, wayang dilihat oleh penontonnya. Jadi apa yang mereka lakukan guru tersebut itu ditiru dan dicontoh oleh murid-muridnya. Jadi harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi mereka, agar mereka itu pada saat mereka berangkat sekolah sampai proses pembelajaran sampai akhir pembelajaran mengikuti kegiatannya secara baik, karena melihat gurunya juga memberikan tauladan yang baik. Kemudian guru juga harus punya rasa tanggung jawab, kemandirian. Begitu pula dengan muridnya, kegiatannya secara baik, karena melihat gurunya juga memberikan tauladan yang baik. Kemudian guru juga harus punya rasa tanggung jawab, kemandirian. Begitu pula dengan muridnya, rasa sikap mandiri. Mandiri itu artinya apa? Mandiri itu tidak bergantung oleh orang lain, ya. Berangkat berusaha sendiri, tidak boleh manja. Kemudian mengerjakan tugas-tugas, kemudian mengikuti proses pembelajaran secara mandiri. Mandiri di sini ini juga suatu wujud dari profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah saya terapkan, yaitu pada tugas demonstrasi kontekstual, di mana saya membuat visi guru penggerak adalah menggali potensi, kemudian meningkatkan prestasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana saya mengambil sub elemennya adalah mandiri. Tujuannya agar anak itu menjadi lebih mandiri, tidak tergantung oleh orang lain. Kemudian mempunyai jiwa tanggung jawab yang tinggi. Apa sih tanggung jawab seorang murid? Ya, belajar. Ya, jadi harus punya rasa tanggung jawabnya. Diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah. Ya. Sehingga mereka itu dapat menumbuhkan sikap dan karakter yang baik. Sehingga kedepannya nanti bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah diseminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita SMP Negeri 5 Sragi. Semoga kedepannya ya kita menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang baik, yang bisa menjadi tauladan kepada anak didiknya. Kita bisa menuntun anak ya, agar menjadi anak yang punya karakter yang baik, karena itu suatu profil pelajar Pancasila. Semoga kedepannya nanti juga SMP Negeri 5 Sragi ini dapat lebih maju dan dapat meningkatkan prestasinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk komunitas sosial yang telah menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat kita terapkan di sekolah kita di Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan diri kita pribadi dan bagi anak
selanjutnya, baik, pembacaan selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara diseminasi penerapan budaya muslim di sekolah pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ikannya malah tidur ya. Kamu tahu Ika, kenapa kamu itu dipanggil Bu Atun? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya benar. Ibu mau tanya, kemarin kamu berangkat sekolah kan? Iya, Bu. Masuk, soalnya saya tidak mengumpulkan tugas. Ika, semua orang pasti punya kesalahan termasuk Bu Atun. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya main HP sampai malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana, Ika? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu ya. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ini, Bu, yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan lagi tidur terlalu malam. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas Bu Atun, lalu mengumpulkannya besok. Ya, baik. Bu Atun apresiasi untuk tanggung jawab dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Saya permisi. Ya, silakan. Guru mau nanya, apa benar kamu kemarin hari Jumat tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, silakan duduk. Pak Dayatur, Jumat kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya, Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ibu saya ke Jakarta. Wah, pasti itu sungguh sangat menyenangkan ya. Namun, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak, Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ibu saya. Ya, nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib terhadap aturan sekolah ya? Iya, Bu. Insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi.